Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April pada minggu ke-14 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Prapaskah dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik ke-39, keluar dari zona nyaman. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-40, koyakkan hatimu, bukan bajumu. Topik ke-41, kirbat anggur yang baru. Kita masuk ke dalam topik ke-40. Koyakkan hatimu, bukan bajumu. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Nabi Yoel. Yoel pasal kedua, ayat ke-12 dan 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nabi Yoel berfungsi sebagai penjaga rohani atas bangsa Yehuda. Dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 19, Nabi Yoel memohon kepada bangsa itu untuk berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan yang sejati, sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran yang menghancurkan pada hari Tuhan yang akan datang. Yoel 1 ayat 15. Panggilan sang nabi dimulai seperti ini. Bahkan sekarang, demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan berkabung. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Kata membelah atau mengoyak dalam bahasa Ibrani asli berarti membelah, merobek-robek, menghancurkan, memisahkan secara tiba-tiba atau dengan kekerasan. Memotong pakaian seseorang adalah kebiasaan kuno yang menandakan kesedihan yang mendalam
Ini merupakan lambang pertobatan atau semangat suci. Contoh, ketika Raja Daud menerima berita bahwa Absalom telah membunuh semua putra Daud yang tersisa. Dia bangkit, dia merobek pakaiannya, kemudian dia berbaring di tanah. 2 Samuel 13 ayat 31. 2 Samuel 1 ayat 11. Perjanjian Lama mencatat Ruben, Yakub, Yosua, Kaleb, Yefta, Tamar, Ahab, Hizkia, dan lain-lain mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda berkabung dan penyesalan. Dalam perjanjian baru, imam besar merobek pakaiannya saat menuduh Yesus menghujat. Paulus dan Barnabas merobek pakaian mereka dalam kesedihannya ketika mereka menyadari orang-orang Listra sedang bersiap untuk menghormati mereka sebagai dewa. Kisah 14 ayat 14 dan 15. Kata untuk merobek, mengoyak, membelah dalam bahasa Ibrani asli berarti membelah, merobek, menghancurkan, memisahkan secara tiba-tiba. Dan tadi sudah dikatakan, ini merupakan kebiasaan kuno. Namun Tuhan menginginkan lebih dari mengoyakkan pakaian. Tuhan ingin agar kita untuk mengoyak hati kita dalam pertobatan. Berarti mengakui kehancuran. Kita membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Mazmur 38 ayat 18. Saat kita mengoyak hati kita, kita menemukan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Dan Ia menyelamatkan mereka yang jiwanya remuk. Ketika kita telah menyimpang dari Tuhan, pengorbanan yang Dia inginkan adalah roh yang patah atau hati yang hancur. Karena Dia tidak akan menolak hati yang hancur dan bertobat. Mazmur 51 ayat 17. Kita membuka jalan untuk penyembuhan, keutuhan, dan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan ketika kita mengoyak hati kita di hadapannya. Lihat Mazmur 147 ayat 3 dan Yesaya 61 ayat 1. Ungkapan mengoyak hatimu juga berarti mengungkapkan kehancuran spiritual internal yang jauh lebih penting dari tindakan kosong atau munafik yang merobek pakaian seseorang. Ritual pertobatan ini tidak ada artinya jika hati kita tidak berubah. Penampilan eksternal tidak cukup. Untuk alasan ini, Yesus
mengajarkan dalam khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Menjadi miskin dalam roh berarti mengenali keadaan rohani seseorang yang rusak. Kita mengoyak hati kita ketika kita mengetahui bahwa kita benar-benar bangkrut dan melarat di hadapan Tuhan. Tanpa pengampunan, pembersihan, dan pemulihannya, kita, Anda dan saya, hancur. Apa arti mengoyakkan pakaian dalam Alkitab? Mengoyak pakaian merupakan sarana untuk mengungkapkan kesedihan atas kematian raja atau perasaan menyesal. Dikoyaknya pakaian oleh Daud dan para pejabat pada saat kematian Saul dan Yonatan. Ini merupakan tanda berkabung. 2 Samuel 1 ayat 11 dan 12. Mengoyak pakaian hanyalah tanda kesedihan luar dan dapat dilakukan secara munafik, di mana tidak ada pertobatan sejati. Tuhan lebih menekankan kepada penyesalan hati, dan hati yang hancur di bawah rasa dosa dalam pandangan rahmat pengampunan dan belas kasihan yang di sini dikemukakan untuk mempengaruhi duka cita yang saleh dan pertobatan. Ini merupakan pencerminan dari tindakan yang mengalir dari iman kepada Kristus, jauh lebih dapat diterima oleh Tuhan daripada ekspresi kesedihan apapun secara lahiriah. Mazmur 51 ayat 17. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 66 ayat 2. Hati merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan seorang umat percaya. Karena hati tempat tersimpannya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap harinya, serta kita diarahkan untuk bertindak seturut dengan firman-Nya agar kita tidak jatuh dalam dosa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Lebih lanjut, jika firman Tuhan dalam hati diibaratkan suatu pohon, maka kehidupan kekristenan akan memiliki akar yang bersumber pada kebenaran Kristus dan bertumbuh di dalam kekekalan firman-Nya, dan pada akhirnya akan berbuah bagi kehidupan kita, orang lain, sebagaimana kasih Kristus yang tercurah untuk setiap umat berdosa. 3 hal tersebut merupakan karakteristik kekristenan yang sehat
dan ia juga akan terus memancarkan terangnya melalui kehidupan kita. Inilah yang merupakan implikasi pada seorang umat percaya. Mengapa semangatnya di dalam Tuhan dan pekerjaannya tidak pernah padam, alias terus berapi-api dan menyala, serta terus menyala selama-lamanya.